Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Ruang Rahasia. Semoga teman-teman Ruang Rahasia sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Hadiah untuk Suamiku dan Selingkuhannya. Kalau teman-teman Ruang Rahasia belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dek. Apa kabar? Darahku berdesir. Suara itu seperti ku kenal. Kabar baik. Siapa ini? Irwan. Mas Irwan. Oh, ada apa? Aku berusaha sebiasa mungkin, walau rasa sakit hati itu masih terasa. Walau setahun sudah berlalu, tapi apa yang telah dia lakukan masih saja terasa membekas. Dek, Mas mau minta maaf, Mas mau rujuk. Cuma itu. Iya, Adik mau kan memaafkan? Mendengar ucapannya saja rasanya ingin tak kasih sianida. Apalagi menjawab iya, mana mungkin. Marsep, tidak. Aku langsung menutup telepon itu. Dasar laki-laki tak tahu malu. Apa dia amnesia sampai tak ingat apa yang dulu telah dia lakukan padaku? Waktu terus berjalan. Tak terasa saatnya pulang. Ting. Dek, ada Irwan di parkiran. Kamu gak usah naik mobil. Pakai taksi aja. Mobil kamu biar Mas bawa. Kuncinya titip ke security. Pesan Mas Radit. Membuatku mengernyitkan dahi. Irwan itu benar-benar sudah tak waras. Walau dia menungguku berhari-hari atau bertahun-tahun pun aku tak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Jadilah hari ini aku pulang naik taksi. Sesampainya di rumah, Mama menatapku heran. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Aku mencium tangan Mama. Mobil kamu kemana, La? Dipakai Mas Radit, Ma. Loh, emang tuh anak kenapa bisa pakai mobil kamu? Mama berjalan mengekoriku. Aku mengepaskan badan di sofa. Lelah. Kata Mas Radit, tadi ada Mas Irwan, Ma. Apa? Gak salah. Itu anak sudah keluar dari penjara. Terus, dia ngapain? Aku menghela nafas panjang. Dia tadinya menelpon Nahla, minta rujuk. Gila, gak tahu malu banget itu orang. Terus? Ya Nala gak mau lah, Mah. Nyari perkara aja balikan dengan mantan kayak gitu. Mending jadi janda seumur hidup deh. Hus, gak boleh gitu. Emang Nahla gak mau apa menikah lagi dan punya anak? Ya, kalau suaminya begitu ya gak mau lah, Mah. Mama khawatir sama kamu, Nah. Apa gak buka praktik di rumah aja? Nanti Mama bantu perizinannya. Mama memang punya banyak kenalan. Soal itu gampang bagi Mama. Tapi ada rasa sedih aja kalau tak lagi kerja dan bertemu rekan-rekan sejawatku. Tak lama, Mas Radit pun pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Dit? Kamu ketemu Irwan? Terus? Mas Radit duduk di depanku. Itulah, Mah. Dia ngotot mau ketemu Nahla. Minta rujuk lagi. Ya ampun, gak tahu malu banget ya. Kami sempat berantem, Ma. Dia menahan mobil Nahla. Wah, gak tahu dia kalau tadi Radit gak ngeliat dia dan Nahla bertemu dengan laki-laki itu. Bisa diculik lagi kali. Aku memijit keningku. Udah, mulai besok Nahla gak usah kerja lagi. Mama dan Papa masih sanggup kok menghidupi kalian. Mama akan sangat menyesal kalau terjadi apa-apa lagi sama kamu, Nahla. Sepertinya ini sudah menjadi keputusan final dari Mama. Walau aku beralibi dengan alasan apapun, tak akan mungkin Mama mengizinkan aku kembali bekerja. Besok Mama yang akan menghadap atasan kamu. Aku terdiam. Benar-benar ketiban sial aku mengenal laki-laki itu. Sabar, Dek. Sekarang ikuti dulu apa kata Mama. Nanti Mas ajak jalan-jalan, oke? Mas Radit memang abang terbaik. Lewat Mas Radit, Allah memberikan pertolongan kepadaku. Iya, Mas. Nala masuk dulu, mau istirahat. Ma, makasih ya sudah melindungi Nahla.
Walau bukan anak kecil lagi, Mama masih saja memperlakukan seperti anak kecil. Tak apa, bukankah itu tanda sayang seorang ibu kepada anaknya? Pagi ini aku terjaga. Setelah sholat subuh dan tilawah sebentar, aku kembali merebahkan badan dan ternyata ketiduran. Aku membuka gawaiku, puluhan panggilan tak terjawab terlihat di sana. Adnan. Ada beberapa rekan dokter dan perawat dari rumah sakit. Pasti Mama sudah mendatangi rumah sakit dan mengajukan surat resignku. Dengan alasan keamanan, mau tak mau pihak rumah sakit harus memberi izin. Apalagi mereka tahu kalau aku pernah menjadi korban penculikan setelah pulang dinas. Assalamualaikum Nahla. Lah, tolong angkat teleponku. Nahla, please. Nahla, aku cuma ingin tahu. Kamu serius resign? Aku minta maaf jika kehadiranku membuat kamu tak nyaman. Kembalilah. Pesan dari Adnan beruntun masuk dalam aplikasi hijau muda itu. Waalaikumsalam. Maaf tadi saya ketiduran. Kamu bukan penyebab saya resign. Tak usah minta maaf. Justru saya yang harus minta maaf jika ada salah. Pesan itu langsung berubah jadi centang 2 biru. Berarti sudah dibaca. Apa dia tak kerja pagi-pagi sudah megang gawai? Dering gawaiku berbunyi dan dia langsung menelponku. Nahlah, apa yang terjadi? Kenapa mendadak begini? Please kembalilah, suaranya memohon. Maaf dok, saya resign karena disuruh Mama. Ada hal yang membuat saya harus menuruti kemauan Mama. Dia mendesah berat. Pikirkan lagi dek. Aku hanya tersenyum. Yang pasti tak dapat dia lihat. Kamu belum tahu saja siapa Mama. Sulit untuk menolak keinginan Mama. Ya sudah, saya mau ke bawah dulu. Selamat bekerja ya Dokter Adnan. Assalamualaikum. Tanpa menunggu jawabannya, aku memutuskan sambungan. Lelaki itu memang humoris, baik hati, tapi untuk menerima dia sebagai pengganti Mas Irwan, aku belum siap. Apalagi yang kunilai, dia sangat patuh pada ibunya. Lebih baik menyerah dari awal daripada harus mengalami kegagalan untuk kedua kalinya. Sudah siang, aku sedang duduk-duduk di belakang menatap mawar milik Mama yang begitu lebat berbunga. Non, ada tamu. Lamunanku terhenti oleh panggilan dari Mbak Asi ART di sini. Siapa Bi? Katanya namanya Adnan. Huf, dia lagi. Mau ngapain coba? Baik Bi, makasih, nanti saya kesana. Aku merapikan kerudungku dan berjalan ke ruang tamu. Adnan sudah duduk dengan sebuah buket bunga di tangannya. Assalamualaikum Nahla. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Aku pun duduk di depannya. Ini untukmu. Dia menyerahkan buket bunga itu. Tak usah repot-repot seharusnya. Di sini kita bertanam bunga kok. Sengaja biar besok-besok dia tak lagi membawa bunga ke sini. Takut nanti menaruh harapan. Nahla, aku mau melamar kamu lagi. Please, beri aku kesempatan kedua. Aku membuang muka malas. Bagaimana cara menjelaskan kepada laki-laki ini bahwa aku tak bisa menerimanya? Tolong Nahla, sekali lagi izinkan aku datang bersama kedua orang tuaku. Setelah lama terdiam, Dok, maaf, saya ini hanya seorang janda. Bagaimanapun mau mengubahnya, tak akan bisa diubah. Saya tak pantas buat kamu. Cobalah mengerti. Di luar sana banyak gadis yang akan ngantri untuk kamu jadikan istri. Tapi, kalau saya sendiri, saya belum siap. Adnan mengusap mukanya dengan kedua tangan. Apa aku terlalu berlebihan? Ada tamu. Sudah lama. Mama yang baru datang dari luar langsung duduk di sampingku. Adnan menyalami Mama dan terlihat grogi. Baru Tante? Tante baru pulang? Iya, tadi habis dari rumah sakit, bertemu atasannya Nahlah. Ternyata dia teman Tante waktu kuliah dulu. Jadi lama deh, reunian. Wah, kebetulan sekali kalau gitu. Jalan agar aku gak kerja di sana lagi, mulus seperti jalan tol. Oh gitu Tante. Oh iya, kalau boleh tahu, kenapa Nahla disuruh resign Tan?
Mama tersenyum lalu memegang tanganku. Nahla ini anak perempuan tante satu-satunya. Dia pernah diperlakukan tak baik oleh mantan suaminya. Dan kemarin laki-laki itu kembali lagi datang. Tante gak mau Nahla kenapa-napa. Lagian dia perempuan, gak harus bekerja banting tulang. Jadi ya di rumah saja lah, daripada nanti kenapa-kenapa lagi sambil nunggu ada yang lamar. Ya kan sayang? Aku tersenyum tipis. Tante, jika diperkenalkan saya mau melamar Nahla lagi. Wajah mama berubah. Bagi mama, apa yang terjadi pada lamaran pertama Adnan waktu itu adalah penghinaan bagi kami. Loh, bukannya mama kamu mau nyari yang gadis? Anak saya janda loh. Walau janda, anak saya punya harga diri. Dia pernah merasakan hidup dengan mertua yang tak suka padanya. Padahal, di depan saya mantan mertuanya itu sangat baik. Karena dia teman saya. Wah, apalagi kalau di depan sudah terang-terangan bilang tak suka. Adnan tertunduk. Nahla, kamu capek kan? Sana istirahat, jaga kesehatan. Aku kaget. Ya begitulah mama. Ini adalah cara mama agar Adnan segera pergi. Baik ma, dokter, saya pamit dulu mau istirahat. Aku tak tega melihat wajah laki-laki itu penuh kekecewaan. Tapi apalah dayaku. Sayang, besok kita ke puncak yuk, jalan-jalan. Ajak mama saat kami tengah makan malam bersama. Iya, papa juga mau ikut. Sela papa. Tumben papa mau ikut. Biasanya sibuk, kataku heran. Papa mau lihat juga acara. Hus, papa. Ucapan papa terhenti oleh bentakan mama. Ada apa mah? Mama dan papa tersenyum. Gak ada apa-apa, hanya acara liburan keluarga biasa. Jawab mama. Tapi aku yakin ada yang mama sembunyikan dariku. Dek, besok dandan yang cakep. Ledek Mas Radit. Ada apa sih mas? Ke puncak aja pakai dandan. Mereka hanya senyum-senyum tak jelas. Ih, bikin penasaran. Penasaran aja. Kira-kira apa yang terjadi besok di puncak ya? Perjalanan ke puncak terasa sangat melelahkan. Macet dan cuaca yang lumayan terik menambah badan makin tak bertenaga. Istirahat di kamar atas saja lah. Kamu sepertinya lelah banget, ujar mama. Iya mah, Nala ke atas dulu ya. Aku pun naik ke lantai atas. Walau ada aneh saat banyak orang di villa ini. Tak seperti biasa, tapi aku tak ada tenaga lagi sekedar basa-basi. Villa milik mama dan papa ini terasa nyaman. Sekelilingnya terdapat perkebunan teh yang menghijau. Udara dingin juga menambahkan suasana makin syahdu, hingga tak perlu lama mataku terlelap sempurna. Tok 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 tok. Nahla, makan dulu sayang. Udah sore ini. Astagfirullah, bahkan aku lupa belum sholat zuhur tadi. Bentar mah, Nahla sholat dulu. Nanti Nahla keluar. Oke, jangan lama-lama ya. Sudah pada nungguin. Duluan aja mah makannya. Tapi jangan lama-lama ya sayang. Iya mah. Aku bergegas masuk kamar mandi. Mandi dulu biar seger. Perlahan aku mengguyur tubuh dengan air yang dingin itu. Nikmatnya, meski dinginnya menusuk hingga ke tulang, aku tak berhenti menyeramkannya ke badan. Jarang-jarang mandi dengan air sesegar ini. Selepas sholat, aku pun memakai gamis dan kerudung. Memoles sedikit lip eyes berwarna nude agar bibir tak terlihat pucat. Suasana ramai terdengar dari ruang makan. Tadi bukannya hanya ada mama, papa, dan Mas Radit. Tapi kenapa suaranya ramai sekali? Assalamualaikum. Semua mata menatapku. Ya Allah, kenapa ada dia di sini? Sini sayang. Panggil mama dengan menggeser kursi yang ada di sampingnya. Seorang wanita berjilbab panjang yang sangat ku kenal wajahnya yang duduk di dekat mama mengulas senyum manis. Ibu? Aku mendekat dan meraih tangan wanita yang dulu pernah kuharapkan akan menjadi mertuaku. Apa kabar sayang? Masya Allah, Nahla sekarang makin cantik dan soleha.
Aku duduk di antara mama dan ibu Mas Raka itu. Baik Bu, alhamdulillah. Ibu juga makin cantik dan awet muda. Ibu apa kabar? Alhamdulillah ibu baik. Sudah sekian lama ada yang mengimpikan hari ini. Akhirnya tercapai juga. Ibu Mas Raka melirik anaknya yang duduk di dekat Mas Adit. Mas Adit menepuk pundak Mas Raka pelan. Wajahku bersemu merah. Ya Allah, hati ini terus saja tak mau diam. Detak jantung pun berdentam tak karuan. Nahla, Raka sudah menyampaikan niatnya kepada mama dan papa. Jadi, kami merancang ini semua karena mama yakin anak mama masih menyimpan rasa seperti yang dulu kepada Raka. Menunduk adalah caraku agar bisa menyembunyikan rasa yang menghangat ini. Untuk Raka, mama minta maaf jika dulu pernah menolak nak Raka. Bukan apa-apa, seorang ibu pasti menginginkan anaknya sukses. Tak hanya untuk urusan karir, tapi juga dalam kehidupan rumah tangganya. Meski tetap Allah juga yang menentukan akhirnya. Setidaknya, orang tua sudah mengusahakan. Mama menghela nafas panjang. Nahla, pernah gagal berumah tangga karena keegoisan mama. Jadi, untuk sekarang, mama menyerahkan semuanya kepada Nahla. Mama tak mau lagi memaksakan kemauan mama atau menolak mentah-mentah pilihan Nahla. Mah, Nahla gak apa-apa kok, bisikku. Dek, kok malu-malu gitu? Angkat dong wajahnya. Kan sebentar lagi mau dihalalin Kang Raka. Ledek Mas Radit. Orang satu ini gak bisa lihat orang pencitraan apa ya? Om, Tante, setelah obrolan kita kemarin, izinkan hari ini saya menyampaikan kembali niat baik saya di depan Nahla langsung. Agar Nahla mengetahui bahwa saya serius dan benar-benar dengan apa yang saya ucapkan. Aku baru akan bicara, tapi Mas Raka masih melanjutkan sambil menatap mama dan papa berganti. Gentle. Soal status Nahla, demi Allah, saya menerima apapun itu. Dan saya bersungguh-sungguh ingin membahagiakan Nahla seperti istri, dan saya bersungguh-sungguh ingin membahagiakan Nahla sebagai istri dan menjadi ibu bagi anak-anak saya kelak. Pun, jika Allah berkehendak, kami hanya berdua saja, maka saya berjanji akan setia hingga maut memisahkan kami kelak. Air mata yang tiba-tiba keluar, ku hapus dalam diam. Ibu Mas Raka meraih kembali tanganku. Nak, terimalah Raka dan menjadi anak ibu yang akan membantu ibu menjaga Raka. Mata tua ibu Mas Raka berkaca-kaca. Suasana menjadi haru. Aku menghambur dalam pelukan ibu Mas Raka yang sudah aku anggap ibuku sendiri dari dulu. Piknik di puncak menjadi piknik yang tak terlupakan. Mama dan ibu Mas Raka seperti kawan lama yang baru jumpa. Masak-masak dan makan bersama seolah kami telah menjadi sebuah keluarga bahagia. Subhanallah, malam ini Mas Raka terpaksa nginap di sini karena sudah kemalaman. Malam sudah merangkak naik. Sudah jam 3 pagi, awan mulai terlihat terang. Semua masih tertidur dalam hawa dingin pedesaan. Aku melangkah menuju kamar mandi, mengambil wudhu, dan menggelar sejadah. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak-Mu. Jika Mas Raka adalah jodoh yang Engkau kirim untukku, maka dekatkanlah kami dan mudahkanlah urusan kami hingga menjadi sepasang suami istri yang bersatu dalam meraih mahabbah-Mu. Dan jika dia bukan jodohku, jauhkanlah kami. Jangan biarkan hati dan perasaan kami menyatu hingga membuahkan dosa. Air mata mengalir seiring doa dan pengharapan yang begitu tinggi kepadanya. Aku memasrahkan semuanya kepada Allah. Aku pernah gagal dan semua atas kehendak Allah. Dan mungkin karena dosa-dosaku yang terdahulu. Kini aku mengharapkan kemurahannya agar mengampuni dosa-dosa dan memberikan jalan terbaik untuk masa depanku nantinya. Selesai sholat malam, aku melipat kembali mukena. Ketika hendak menaiki ranjang, tiba-tiba terdengar suara sedikit berisik dari luar.
Dengan menahan rasa takut, aku kembali turun dan ingin memeriksa. Ceklek, pintu kamarku terbuka. Ruangan di luar masih sepi dan gelap. Aku melangkah menuju dapur karena suara itu memang berasal dari dapur. Apa ada makhluk astral yang malam-malam begini kelaparan? Aku merapal doa-doa semampunya. Ketika aku menyalakan lampu dapur, pintu kamar mandi terbuka. "Hua setan!" teriakku lalu menutup muka dengan kedua tangan. Astagfirullah, sosok itu pun sama kagetnya denganku. "Nahla, kamu ngapain malam-malam ke dapur?" Perlahan aku mengintip di balik jari. Ya Allah, makhluk sentapan ini kenapa malah aku panggil setan? Ups, aku dengar suara berisik dari sini. Mau meriksa aja, kilahku. "Oh, maaf, tadi aku gak sengaja menyenggol panci. Hehe," Mas Raka nyengir. "Nahlah, Raka, kalian ngapain?" Mama dan papa yang mungkin mendengar teriakanku ikut terbangun. "Gak ada apa-apa, Mah. Tadi ada suara berisik." Ternyata Mas Raka. "Oh, ya sudah. Sana kembali tidur." Mama dan papa kembali ke kamar. Aku pun sama. Mas Raka mungkin juga sudah menggelar sajadahnya untuk sholat malam. Terlihat, tadi bekas wudhu di wajahnya yang basah. Ya Allah, semoga dia benar-benar laki-laki soleh, bukan hanya pencitraan. Mataku tak bisa terpejam sampai pagi. Hingga pagi ini mata ini jadi berat, hendak terjaga. Nahla dan Raka, sepertinya kalian masih ngantuk. Sontak, aku dan Mas Raka beradu pandang dan langsung pula saling menunduk. Kami sudah duduk mengelilingi meja makan pagi ini. Gak bisa tidur kali ini, Mah. Seharusnya dipercepat aja, Mah. Kasian udah pada gak sabaran. Ya kan, Tante? Mas Radit melirik ibu Mas Raka sambil tersenyum jahil. "Iya, maunya Tante sih gitu. Kalau bisa, Mas, sekalian aja hari ini kita halalin di sini. Biar sekalian bulan madu." Jawab ibu Mas Raka enteng, diiringi tawa mama dan papa. "Mama setuju. Papa juga setuju," jawab mereka kompak. "Hah?" Aku dan Mas Raka pun kompak melongo. "Jangan bercanda ah." Bercanda, kan jadi mau. Ups, hayo, mama baiknya dihalalin kapan nih? Wacana pernikahanku mulai dibicarakan, padahal belum terucap yes dari lisanku. Gimana ini? Kok jadi ikutan seneng gini? Mah, mama yakin dengan Mas Raka. Mama yang sedang memasak sarapan itu terkekeh. Kami sudah kembali ke rumah setelah menghabiskan liburan di puncak. Yang mau menikah kan kamu, sayang. Kamu sendiri gimana? Sudah merasa sreg? Apa siap belum dengan Raka? Kalau mama sama papa, ya ikut apa kata anak mama yang cantik ini aja. Sebuah nasi goreng spesial mama hidangkan di meja. Masih ada waktu untuk kamu memantapkan hati. Minta sama Allah, pilihkanlah yang terbaik, ucap mama sambil menyedokkan nasi goreng ke dalam piring. Papa suka anak itu, ramah dan rajin ibadah. Dan juga dia sangat sayang sama ibunya. Laki-laki yang menyayangi ibunya jarang yang sanggup menyakiti hati wanitanya. Karena dia ingat, jika ibunya disakiti, pasti dia pun tak akan terima. Ya, walau gak semua begitu. Yang papa lihat sih, Raka beda dengan kebanyakan laki-laki. Dan ibunya Raka juga sayang sama Nahla. Papa yang sudah rapi dan baru datang ikut nimbrung di pembicaraan. Mama sependapat dengan papa. Semoga saja mereka memang berjodoh hingga menua dan sampai ke surga. Mama dan papa saling beradu pandang. Amin, Allahumma amin, jawabnya kompak. Aku juga ikut mengaminkan pelan. 2 minggu setelah itu, Mas Raka datang dengan rombongan keluarganya untuk menyampaikan lamaran resmi. Bismillah, insya Allah aku siap menjadikan dia sebagai imamku. Lelaki yang akan aku taati bagaimanapun keadaannya. Walimahannya direncanakan seminggu lagi. Mas Raka tak mau berlama-lama. Meski kaget, tapi mama dan papa menerima kesepakatan itu. Aku terlalu menikmati debaran dalam dada ini. Masya Allah, Nahla kamu cantik banget. Mbak Hana tidak henti-hentinya memuji. Makasih mbakku.
Mbak juga makin cantik, makin aduhai. Aku mengusap perut Bahana yang membuncit. Alhamdulillah, Bahana sekarang hamil 4 bulan. Benar-benar sebuah anugerah terindah dari Allah atas keyakinan dan kepasrahan seorang hamba dalam meminta pada Robnya. Kami berpelukan, persaudaraan meski tanpa ada ikatan pekat oleh darah. Nahla, ayo buruan, pengantin laki-lakinya sudah datang. Mama muncul di balik pintu. Masya Allah, anak mama cantik sekali. Aku tersipu. Doakan Nahla, ini menjadi pernikahan terakhir Nahla ya Ma. Mbak. Mereka berdua mengangguk serentak, lalu tersenyum haru. Acara hari ini berjalan lancar. Para tamu undangan begitu ramai. Bahkan setelah maghrib pun tamu masih ada yang datang. Sengaja acaranya dibuat di rumah. Kata Mama, biar makin semarak. Tak hanya saudara, tetangga, bahkan kolega bisnis Papa dan Mama pun banyak yang datang. Sudah jam 9 malam, rumah mulai sepi. Hanya tinggal beberapa saudara yang masih asik mengobrol dan sebagian membersihkan rumah. Dek, yuk, Mas Raka mengamit tanganku. Udah halal, berisiknya karena melihat wajah jutekku. Astagfirullah, aku lupa. Jika jangankan pegangan, bahkan seluruh tubuhku sudah halal untuk dia sentuh. Buru-buru amat kalian, ledek Mas Radit. Mas Raka mengulas senyum kikuk. Apaan sih Mas? Makanya Mas Radit juga beruan nikah. Biar apa? Potongnya. Hus, kalian ini. Udah bubar. Radit, udah. Jangan ngeledekin mereka lagi. Kasian tuh, udah pada gak tahan. Mama cekikikan sambil berlalu ke kamarnya. Begitu juga Mas Radit. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala. Dasar Mama. Dek, kita sholat sunnah 2 rakaat dulu ya. Mas Raka mengimami sholat perdana kami. Tak menyangka, suaranya terdengar sangat merdu. Hingga hati ini terasa hanyut oleh ayat demi ayat yang dia bacakan. Alhamdulillah ya Allah, semoga selamanya dia soleh. Bukan hanya pada cover atau bungkusnya saja. Setelah sholat, Mas Raka menghadap ke arahku. Meski kami menikah setelah bertahun-tahun lalu pernah mengukir kisah, tetap saja saat berdua dalam satu ruangan begini, rasa canggung dan malu masih menguasai. Mas Raka menatapku lekat. Lalu, tangan kanannya terulur hendak memegangku. Aku memejamkan mata. Walau ini bukan pengalaman pertama, tapi sungguh bersamanya terasa beda. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiat yang ia bawa, dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawa. Suara lirik keluar dari lisan Mas Raka. Ternyata dia bukan hendak membuka-bukan aku, tapi meletakkan tangan di atas ubun-ubunku, sesuai sunnah Nabi SAW. Masya Allah, air mataku menetes terharu. Mas Raka menghapus air mata itu perlahan. Semoga Allah menjadikan pernikahan ini adalah pernikahan terakhir bagi kita, dan hanya maut yang akan memisahkan kita kelak. Jika Mas ada salah dalam mergauli adik, tolong ingatkan Mas. Aku mengulas senyum dan mengangguk pelan. Senyum tulus untuk laki-laki yang telah menghalalkanku dan berjanji di hadapan Allah untuk menjadikan aku pendamping hidupnya. Dan malam pun berlalu dengan ibadah terpanjang yang akan kami lakukan, melayani suami, menaati, dan melaksanakan perintahnya yang ma'ruf. Ting! Selamat menempuh hidup baru, Dokter Nahla. Semoga bahagia sampai ke surga. Pesan dari Dokter Adnan. Aku menghela nafas panjang. Terkadang, hidup itu tak selalu sesuai apa yang kita harapkan. Jodoh, rezeki, dan maut sudah Allah tetapkan jauh sebelum diciptakannya makhluk. Dan kita hanya sedang menjalankan skenario yang Allah gariskan untuk kita. Amin. Terima kasih. Bismillah, maafkan aku. Nomor itu pun tak lagi terlihat gambar profilnya.
Menjaga perasaan suamiku lebih penting dari segalanya saat ini. Dek, jalan-jalan yuk. Adek mau kemana? Mas cuti seminggu nih. Wah, kita ke Sumatera yuk mas. Sudah lama adek ingin ke sana. Mas Raka mengangguk setuju. Kami pun berkemas membawa perlengkapan seadanya. Karena memang niatnya liburan bukan pindahan. Hehe. Sore ini kami sudah berada di Bandara Internasional Minangkabau. Udara sejuk dan pemandangan yang indah merayu mata untuk terus menatap tanpa jeda. Kami pun memesan sebuah taksi, berniat berkeliling mengitari kota yang terkenal dengan masakan terenak sejagat rayanya, yaitu rendang. Puas melihat detik-detik terbenamnya matahari di pantai Muaro, kami pun mencari penginapan. Sebuah hotel yang berada tak jauh dari pantai menjadi pilihan. Masya Allah, mahakarya yang begitu sempurna. Laut biru dengan lapisan perbukitan yang mengelilingi. Dek, istirahat dulu yuk. Besok kita ke kota Jam Gadang. Mataku berbinar. Wah, kapan lagi ke kota yang terkenal dengan ikon Jam Gadangnya itu? Kota yang dikelilingi tempat pariwisata yang menakjubkan. Panorama, benteng Fort the Court, jembatan Limampeh, kebun marga satwa Kinantan, lubang Jepang, Ngarai Sianok, dan masih banyak tempat yang akan memanjakan mata dan hati. Tak sabar rasanya ingin segera ke sana, jauh dari polusi dan kebiasaan orang sana yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kesopanan. Dek, kok ngelamun? Aku terperanjat. Ya Allah, Mas ngagetin aja. Mas Raka tersenyum. Dari tadi adek senyum-senyum sendiri. Gak sabar mas mau jalan-jalan ke Ngarai Sianok. Mau bikin Mak Otor ngiri. Kampung sekeren itu malah dia tinggalkan. Rugi banget kan? Iya, besok kita bikin doi ngiri ya. Hahaha. Mereka tertawa jahat. Emang di manten baru nyebelin. Bikin Mak Otor nangis guling-guling. Jadi pengen nebeng sama mereka dan mudik. Nebeng dalam koper juga gak apa-apa. Huhuhuhu. Bersambung. Terima kasih teman-teman Ruang Rahasia. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan. Oh iya, jika teman-teman Ruang Rahasia menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye-bye.